Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat pencinta elektronika di mana saja berada? Semoga dalam kondisi sehat ya. Tidak kurang satu apapun. Juga diberi kelancaran dan kemudahan rezeki. Amin. Saat ini saya akan merangkai atau merakit sebuah alat yaitu penggerak pompa air secara otomatis. Pompanya ini tentu saja menggunakan sensor. Yang dibutuhkan alat-alat ini dari pemesan sendiri ya. Saya buat 3 unit. Betulnya sudah beberapa puluh unit yang saya buat. Ini yang terbaru permintaan ini. Ini pemiliknya Pak sendiri. Ini adalah bel rumah yang menggunakan sistem sensor gerak seperti keterangan ini. Ini ada lubang ini kecil. Ini lubang sensornya. Jadi sistem kerja bel ini ketika dia ditempel atau dipasang di pintu rumah ya, di depan pintu, ketika sensor ini terhalang oleh benda ataupun orang ya, dia akan berbunyi bel ini. Berbunyi. Setelah bel ini berbunyi, dia harus menggerakkan relay ini. Relay ini yang ketika relay ini hidup, dia akan menggerakkan pompa air ini. Ini pompa air mini, hanya dengan catu daya 12 volt ya. Harusnya juga 2,2 ampere. Seperti ini. Selanjutnya pompa ini akan memompa cairan desinfektan itu yang berkaitan dengan saat ini ya, wabah COVID-19. Terus dihubungkan ke nozzle ataupun sprayer atau apa namanya lah, pokoknya yang sifat bisa menyemprotkan cairan ini ke benda ataupun apa yang diinginkan. Kalau kesananya saya tidak ikut campur, saya hanya fokus merakit ini, digerakkan relay dan menggerakkan pompa ini. Tapi teknis pemasangannya bagaimana dan lain-lainnya saya tidak ke sana, saya fokus ke sini aja. Juga ini ada tambahan switch saklar bel ya, ketika dipencet dia on. Fungsi switch ini kalau apabila terjadi error di alat ini masih bisa dioperasikan secara manual. Katanya ada operator yang nunggu. Saya juga tidak paham. Dan catu daya untuk ini semua motor dan relay ini menggunakan ini power supply switching ini 12 volt, inputnya 220 sampai 240 ya, keterangan di sana. Tegangannya 12 volt, arusnya 10 ampere DC. Seperti itu merangkai alat ini. Sekarang kita beralih ke yang lain. Sensor ini tidak bisa menggerakkan relay ini karena tegangannya juga tidak mencukupi. Ini outputnya hanya berkisar 06 sampai dengan hampir 2 volt lah. Setiap merek berbeda-beda. Merek ini tidak mengikat ya, karena ini banyak merek sekali. Ini banyak dijual di toko-toko alat listrik ataupun toko-toko alat elektronik biasa dan harganya relatif murah. Saya mengikuti. Ini pemiliknya, pemesannya bawa sendiri. Juga motor pompa air ini sendiri. Tidak bisa kita sensor ini karena tidak bisa menggerakkan relay langsung, kita harus membuat satu rangkaian penguat untuk menghidupkan relay ini karena tegangannya 12 volt. Relay ini yang dibutuhkan 12 volt untuk menghidupkan relay ini, harus menggunakan komponen-komponen semikonduktor, transistor ataupun yang pasif resistor, diode dan kondensator. Saya sudah menyiapkan sebuah orek-orekan ya. Seperti itu ya. Saya zoom aja kebesarannya, kecilkan lagi.
Kemarin juga ada yang WA katanya ketika saya merakit crossover itu gambarnya kurang jelas, kabur atau bagaimana, tapi saya lihat normal saja, entahlah. Ini saya zoom biar lebih jelas, mungkin bermanfaat buat teman sahabat, terutama para rekan-rekan yang teknisi muda ya. Nah, seperti ini kerja rangkaian ini untuk menggerakkan relay ini ya, seperti ini. Nah, ini dari input sensor, satu ground, satunya input. Nanti kita ambilkan dari output speaker ini, sensor ini ya. Kita ambilkan dari sini. Ketika ini berbunyi mengeluarkan tegangan AC, kita salurkan dengan kabel masuk ke input ini melalui resistor 1 kilo dan sebuah diode. Diode ini tipenya 4148 ataupun bisa 41N4002 bisa. Nah, ini juga rangkaian untuk switch manual. Lantas lamanya, timingnya penyalaan relay ini memompa itu, pemesan meminta antara 4 sampai 10 detik. 4 sampai 10 detik karena mungkin ini akan dipasang di gerbang atau di mana ya, ketika dilewati mobil, katakan begitu. Jadi nyemprot sebuah mobil itu membutuhkan waktu sekitar itu. Terlalu lama juga nanti cairan disinfektannya juga terbuang-buang percuma, seperti itu. Karena ini udah membuat bukan sekali ini, karena udah kesekian kalinya. Waduh, sampai keseliu ngomongnya. Seperti ini. Ini untuk timing, semakin besar semakin lama dia, karena dari sana ada tegangan AC melalui satu diode jadi merubah tegangan DC. Nah, lamanya ini bisa disesuaikan nanti ya. Kalau rekan ingin merakit bisa mulai dari 220 mikro mungkin sampai 1000 mikro. Semakin besar semakin lama. Tapi biasanya saya rakit seperti ini, 1000 mikro cukup, atau 470. Kalau terlalu lama mereka juga komplain. Tolong agak dipercepat sedikit biar cairan tidak banyak terbuang sia-sia. Caranya semprotan itu. Di sini juga ada satu buah diode 5 ampere. Perlunya apa? Sering operator di lapangan itu juga mereka awam dalam instalatir perkabelan, sering polaritas, karena ini menggunakan tegangan DC, dia sering terbalik pemasangannya. Kalau tanpa diode ini, dia akan merusak dengan sistem relay ini. Itu sering terjadi. Akhirnya komplain, tidak bisa dipakai pak. Ya, saya lihat memang kesalahan pemasangan. Jadi untuk mengirai kesalahan pemasangan, nanti kita beri sikring masuk ke sini ya, sikring. Jadi kita terbalik, hanya sikringnya yang putus, karena di sini ada diode. Nah, terus masuk ke resistor ini. Ini juga proses mempercepat pengosongan kapasitor ini. Nilainya 330 kilo atau 100 kilo atau lebih, ya silakan aja. Karena sering juga pengalaman tuh berbeda-beda. Juga ada satu transistor, kita ada ringtone seperti ini. Kecil saja, C945 atau sejenisnya. Bisa gunakan C1213, C1815 atau apa saja yang kecil-kecil. Juga yang menggerakkan relaynya saya menggunakan transistor yang berdaya kurang lebih 500 mA sebesar inilah. Dalam ini saya menggunakan D438 seperti itu, dan saya beri satu diode. Ini hanya punya arah saja. Bisa menggunakan 1N4002, 3 atau 4 atau 4001 karena dioperasikan di tegangan 12 volt. Tidak masalah. Nah, ini switch relaynya. Ini bisa digunakan juga untuk pompa-pompa yang lainnya ya. Catu daya ini tetap 12 volt untuk komponen aktif yang ada di sini, di rangkaian ini. Tapi switchnya ini bisa menggerakkan juga pompa-pompa yang lebih besar, karena tempo hari juga pernah membuatkan menggunakan pompa yang besar. Seperti pompa-pompa yang dipakai di rumah-rumah tangga itu, seperti itu. Menggunakan tenaga catu daya AC 220.
bisa ini dipergunakan seperti itu. Tapi kalau ini dipergunakan di sini bisa kita kotak langsung aja, satunya langsung nanti dapat beban motor. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita rakit dulu ini. Rangkaian ini sederhana ini. Selisih air, tahanan yang ada di sini ini berbeda-beda sedikit, tidak masalah. Selama saya praktekkan itu hampir tidak bermasalah. Ya, kita rakit dulu. Nanti kita masukkan. Kalau sudah jadi kita masukkan ke dalam box ini, box plastik. Jadi hanya yang keluar hanya kabel-kabel saja. Kabel-kabel. Pemesan hanya tinggal pasang kabel-kabel. Nah, seperti ini ya relay yang sudah kita rakit. Tinggal kita masukkan ke dalam casing boxnya dan memberi kabel-kabel yang diperlukan. Kita tata dulu ya ke dalam box. Selesai kita langsung pada percobaan. Selesai sudah saya rakit ya, seperti ini. Ini yang bel ini yang menerima sinyal pertama sensor. Atas dari bel ini menggerakkan relay menggerakkan pompa air ini. Ini power supply-nya 12 volt 10 ampere. Kita tancapkan dulu aja ya. Udah hidup ya adapternya ini. Ini hidup. Atas belnya ini menggerakkan menggunakan baterai seri AA3A buah sensornya ini ya. Bel rumah ini kita angkat dulu aja. Nah, dia seperti itu. Ini suara motor motor dari pompa ini. Kurang lebih 10 detik. Oke, sekarang kita coba sensornya ya. Ini tangan saya menutupi sensor ini. Ya seperti itu, karena yang di sensor ini sensornya menggunakan sistem LDR. Nah, nanti kita bandingkan dengan sistem lainnya. Seperti itu. LDR atau Link Dependent Resistor. Jadi kalau sensor terhalang, intensitas cahaya yang masuk ke sensor, nilai tahanannya berubah-ubah. Itu yang menghidupkan bel ini. Bel ini menggerakkan relay, dan relay menggunakan pompa air. Nah, ini untuk manualnya. Kalau ketika ini alatnya error, baterainya habis dan sebagainya, oleh operator bisa dioperasikan secara manual. Seperti itu. Bisa mengganti dengan lampu indikator ya. Itu juga sebagai penanda bahwa alatnya berfungsi. Ketika relay hidup, lampu hidup, motor ini akan memutar pompa ini. Seperti itu. Kita coba sekali lagi.
Sekarang ini ada sorot lampu ya. Sorot lampunya ini saklar lampu saya matikan ya. Saya matikan. Ketika ada perubahan cahaya, dia biasanya bekerja. Bel ini. Nah, seperti itu. Bisa matikan lampunya. Nah, seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi kita coba. Kalau sensornya ini tertutup, terhalang, dia akan oke. Ini sudah sempurna ya, si alat sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Kita matikan dulunya. Seperti itu. Sebetulnya yang paling umum kita pecah listriknya. Iya. Yang paling umum juga banyak dipergunakan orang untuk alat-alat seperti ini, yang sejenis ini. Itu menggunakan sensor PIR seperti ini. Nah, bendanya. Kalau PIR ini dari pasif infrared. Kalau menurut saya untuk diaplikasikan segala macam peralatan yang menggunakan sensor, ini lebih luas penggunaannya ya. Untuk diaplikasikan. Bedanya ini dengan ini, kalau ini hanya intensitas cahaya yang berubah-ubah masuk ke sensor ini, dia akan menyalakan, menghidupkan ini. Karena adanya perubahan nilai resistor di LDR itu. Kalau gini infrared, tapi kalau ini lebih kepada makhluk hidup, untuk sensor makhluk hidup, sepertinya orang yang mengeluarkan infrared itu, dia akan membaca ini. Dan kelebihannya juga bisa diatur. Yang sebelah kiri ini untuk mengatur delay ya, perlambatan atau timingnya menyalanya si alat ini. Kalau yang sebelah kanan ini untuk mengatur jarak. Ini jaraknya jauh ini, sampai dengan 10 meter ya, sampai dengan jarak terjauh 10 meter. Setelah 10 meter dia kadang bisa membaca, kadang tidak. Ini terutama untuk makhluk hidup. Dan aplikasinya bisa dipergunakan untuk macam-macam ya, untuk menghidupkan keran di wastafel atau dan sebagainya, seperti ini. Itu perbedaan yang mendasar dengan ini. Kenapa pemilik pemesan ini bawa sendiri, beli sendiri ya. Saya hanya merakit, fokus pada ini, hanya sistem penggeraknya saja menggunakan relay ini. Karena tentunya si pemesan punya alasan tersendiri. Karena yang disensor oleh ini itu tidak fokus pada manusia, tapi benda yang bergerak. Terutama ini katanya dipasang di sebuah gapura atau gerbang ya, untuk lalu lalangnya keluar masuk mobil. Ya, ketika mobil lewat di bawahnya seperti ini, si relay ini akan hidup dan menggerakkan pompa ini, dihubungkan dengan sprayer ataupun nozzle namanya itu yang menyemprotkan cairan di disinfektan itu, seperti itu. Nah, kalau mobil berjalan pelan itu ya diperkirakan paling lama 10 detik lah, gitu. Jadi tidak banyak cairan yang terbuang sia-sia pas mengenai mobilnya. Karena ini bukan untuk kali pertamanya, saya rakit ini sudah beberapa buah ya. Dari awal diberlakukannya PSBB sampai sekarang. Ya hanya berkisar puluhan biji lah, tidak banyak banget. Seperti itu. Dari dulu mereka pemesan selalu membawakan ini dan motor ini. Plus supply-nya saya hanya ini.
Ini udah selesai, saya anggap sudah sempurna. Silakan like, subscribe ya, agar saya senantiasa juga memberi semangat saya membuat video-video yang lain. Ditunggu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.